warahmatullahi wabarakatuh. Pada video penjelasan kali ini saya akan membahas tentang pokok bahasan ketiga pada mata kuliah ilmu bahan pakan, yaitu klasifikasi bahan pakan. Adapun subpokok bahasan yang akan kita bahas antara lain klasifikasi bahan pakan berdasarkan asalnya, berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan kegunaannya, dan berdasarkan kandungan nutrisi terbanyak. Adapun capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu setelah adik-adik mahasiswa mempelajari pokok bahasan kali ini mampu menjelaskan klasifikasi bahan pakan berdasarkan asalnya, berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan kegunaannya, serta klasifikasi bahan pakan berdasarkan kandungan nutrisi terbanyak. Adapun indikator penilaian yaitu ketepatan mahasiswa dalam menjelaskan klasifikasi bahan pakan berdasarkan asalnya, karakteristik dan kegunaannya, serta kandungan nutrisi terbanyak. Pakan merupakan faktor terpenting dalam dunia peternakan. Kesehatan dan produktivitas ternak sangat dipengaruhi oleh kualitas pakan yang diberikan. Hal inilah yang menjadikan pemilihan dan penggunaan bahan pakan yang tepat menjadi aspek yang penting untuk mendukung kesehatan dan produktivitas peternak. Klasifikasi bahan pakan menjadi suatu kebutuhan penting dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, dan memahami karakteristik bahan pakan yang beragam. Klasifikasi bahan pakan membantu dalam menyusun sistem pengorganisasian yang efektif. Berbagai tipe bahan pakan seperti sumber protein nabati, biji-bijian, dan rumput-rumputan memiliki karakteristik nutrisi yang berbeda. Adanya klasifikasi bahan pakan yang jelas dapat mempermudah dalam membuat formulasi pakan yang sesuai dengan kebutuhan ternak. Klasifikasi bahan pakan berdasarkan asalnya dapat dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu yang berasal dari tanaman atau nabati dan berasal dari hewan atau hewani. Nah, selain nabati dan hewani, bahan pakan berdasarkan asalnya juga dapat dikategorikan dari alam atau alami dan buatan. Nah, pakan nabati adalah pakan yang berasal dari tumbuhan atau tanaman. Biasanya bahan pakan nabati ini memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, namun kualitasnya lebih rendah dibanding dengan pakan hewani. Dan selain itu memiliki kandungan fosfor dalam ikatan asam fitat. Contoh pakan nabati yaitu yang dalam bentuk biji-bijian ada jagung, gandum, dan kedelai. Kemudian ada kelompok tumbuhan atau tanaman leguminosa seperti alfalfa, lamtoro, dan kaliandra. Tanaman ubi juga bisa dijadikan sebagai bahan pakan, contohnya singkong dan kentang. Kemudian limbah penggilingan seperti dedak padi, wet gandum, dan wet polat. Hijauan segar, rumput-rumputan, maupun hijauan kering seperti jerami. Nah, pakan hewani adalah pakan yang berasal dari hewan dan memiliki kandungan dan kualitas protein yang tinggi. Selain itu, kandungan lemak dan mineralnya juga cukup tinggi. Contohnya ini, pakan yang berasal dari hewani bisa berasal dari hewan darat maupun hewan laut. Contohnya ada tepung cangkang telur, tepung darah, tepung bekicot, tepung daging, dan lain-lain. Itu untuk hewan darat. Dan untuk hewan laut sendiri bisa tepung ikan, tepung udang, tepung kulit udang, dan lain-lain. Nah, bahan pakan berdasarkan asalnya tadi juga bisa dikategorikan berasal dari alam atau alami dan buatan. Untuk pakan alami, selain dapat berasal dari nabati dan hewani, juga dapat berasal dari bahan-bahan mineral. Sedangkan pakan buatan ini adalah pakan yang berbahan sintesis. Nah, bahan-bahan mineral yang alami itu seperti garam yang merupakan sumber natrium dan mineral lainnya, dan batu gamping atau sumber kalsium. Sedangkan untuk bahan pakan yang sintetis contohnya adalah vitamin dan mineral buatan maupun asam amino buatan. Nah, klasifikasi bahan pakan selanjutnya yaitu berdasarkan karakteristik dan kegunaannya. Nah, berdasarkan karakteristik fisik, kimia, dan kegunaannya, klasifikasi bahan pakan ini dikelompokkan menjadi 8 kelas kode, di mana
Kelas kode pertama yaitu hijauan kering dan jerami. Kelas kode kedua yaitu hijauan segar. Kelas kode ketiga yaitu silase. Kelas kode keempat sumber energi. Kelas kode kelima sumber protein. Kelas kode 6 sumber mineral. Kelas kode 7 sumber vitamin. Dan kelas kode 8 feed aditif atau pakan tambahan. Nah, untuk kelas kode 1 yaitu hijauan kering atau H, ini merupakan hijauan pakan yang segar yang sengaja dikeringkan sehingga kadar airnya ini berkurang hanya sekitar menjadi 20-30% saja. Contohnya ini adalah hai rumput lapangan, hai leguminosa, dan hai rumput lainnya yang potensial. Sedangkan selain hijauan kering atau hai, ini yang termasuk kelas kode, ini juga ada jerami. Nah, jerami ini adalah hasil sisa tanaman panen yang masih dapat digunakan sebagai bahan pakan ternak. Contohnya ada jerami padi, jerami jagung, dan jerami kacang-kacangan. Kemudian untuk kelas kode kedua yaitu hijauan segar, ini adalah hijauan yang memang diberikan kepada ternak dalam keadaan segar dan masih memiliki kandungan air sekitar 65%. Contoh hijauan segar yang dapat digunakan itu ada banyak sekali, yaitu rumput lapangan, leguminosa seperti lamtoro, turi, dan gamal, serta tanaman air seperti azolla dan eceng gondok. Nah, yang termasuk bahan pakan kelas kode 3 yaitu di sini silase, merupakan pengolahan bahan pakan dengan kondisi anaerob dan suasana asam. Nah, silase ini bertujuan untuk mengawetkan bahan pakan dan meningkatkan kandungan nutrisi. Contoh silase adalah silase rumput atau misalnya silase daun jagung. Nah, untuk bahan pakan kelas kode 4 ini adalah kategori bahan pakan yang merupakan sumber energi, di mana pakan ini memiliki kandungan protein kasar kurang dari 20%, namun kaya akan pati serta gula. Nah, beberapa contoh bahan pakan sumber energi antara lain jagung, dedak jagung, dedak padi, polat, onggok, dan sagu. Nah, untuk kelas kode kelima yaitu bahan pakan yang merupakan sumber protein, di mana bahan pakan tersebut memiliki kandungan protein kasar di atas 20%. Nah, bahan pakan sumber protein ini bisa berasal dari tanaman atau nabati maupun hewani. Untuk kelas kode ke-6 yaitu bahan pakan yang mengandung mineral, baik mineral yang dibutuhkan dalam jumlah banyak atau mineral makro seperti kalsium, kemudian juga mengandung mineral mikro seperti ferium, zinc, dan mangan. Nah, contoh bahan pakan sumber mineral ini adalah tepung tulang, tepung kerang, kapur, dan zeolit. Kemudian kelas kode 7 yaitu bahan pakan yang mengandung vitamin lebih dari 1. Contohnya itu adalah minyak ikan yang mengandung vitamin A, D, dan E. Selain itu ada contoh lain yaitu premix yang merupakan campuran berbagai vitamin dan mineral. Kemudian yang terakhir yaitu kelas kode ke-8 yaitu bahan pakan yang ditambahkan dalam jumlah sedikit dalam pakan dengan tujuan meningkatkan kesehatan ternak atau feed additive. Nah, contohnya ini ada hormon, antibiotik, dan obat-obatan lainnya. Selanjutnya klasifikasi bahan pakan berdasarkan kandungan nutrisi yang paling banyak. Ini dapat dikategorikan menjadi beberapa. Yang pertama yaitu sukulen atau yang merupakan tanaman yang mengandung kadar air tinggi dan biasanya ini dapat diolah menjadi silase atau hijauan fermentasi. Kemudian ada pakan kasar, yaitu bahan pakan yang memiliki kandungan serat kasar tinggi. Nah, bahan pakan ini umumnya berasal dari sumber nabati dan merupakan bagian tanaman yang kaya serat. Contohnya yaitu jerami ataupun hay. Kemudian ada konsentrat atau pakan penguat, di mana konsentrat ini adalah jenis pakan yang memiliki kandungan nutrisi yang tinggi, terutama kandungan energi dan proteinnya. Nah, yang terakhir yaitu tambahan atau buatan manusia. Nah, bahan pakan yang diproduksi atau diolah secara khusus untuk memberikan nutrisi tambahan kepada hewan ternak, dan bahan-bahan ini seringkali dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi spesifik dari ternak tertentu atau fase pertumbuhan tertentu. Jadi contohnya ini antara lain vitamin, mineral, dan premix.
Nah, kesimpulannya setelah memahami beragam klasifikasi bahan pakan berdasarkan asal, karakteristik dan kegunaannya, serta kandungan nutrisi terbanyak, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan kombinasi yang tepat antara bahan pakan kasar, konsentrat, dan pakan tambahan manusia merupakan kunci dalam merancang ransum ternak yang seimbang, memastikan kebutuhan gizi terpenuhi, dan mendukung pertumbuhan dan kesehatan yang optimal. Baik, sekian penjelasan pokok bahasan ketiga pada mata kuliah ilmu bahan pakan kali ini. Untuk selanjutnya, materi akan disampaikan oleh rekan saya, Ibu Novita Hindratiningrum, pada video penjelasan atau video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.